Saat ini Bu, kita ketahui Aceh sedang menghadapi musibah pandemi COVID-19. Wabah ini mengganggu hampir di semua sektor, termasuk di pendidikan. Kebetulan Ibu selain menjabat sebagai Wakil Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Aceh, Ibu juga seorang pendidik. Nah, karena itu Ibu mungkin sedikit banyak mengerti bagaimana pola belajar pengawasan partisipatif ini dilakukan seharusnya di tengah pandemi ini. Oke, silakan Bu. Ya, baik, terima kasih Pak Yusrizal. Giliran saya kalau tadi sudah dibicarakan dari sisi bagaimana proses demokrasi di Indonesia maupun di Aceh. Kemudian ada juga pembahasan tentang bagaimana yang sebetulnya ini tingkat partisipasi bisa ditingkatkan dan bagaimana pemerintahan sekarang juga harus mungkin fokus ya ke arah bagaimana politik kesejahteraan, politik keadilan, dan juga saat ini untuk koreksi sedikit saja bahwa BPS beberapa waktu yang lalu telah mengeluarkan data bahwa alhamdulillah kita bukan lagi provinsi yang termiskin di Sumatera. Alhamdulillah. Tentunya ini perlu kerja keras yang luar biasa ke depan. Yang sebetulnya kita bukan akan bagaimana prestasi-prestasi mendapatkan prestasi-prestasi dari baik itu dari pemerintah pusat, dari pemerintah lain, tetapi sebetulnya prestasi kalau bagi saya, menurut saya yang paling utama adalah bagaimana kita bisa mengentaskan kemiskinan, mengangkat kesejahteraan, dan dalam konteks COVID-19 ini adalah bagaimana kita bisa menyelamatkan masyarakat kita. Jadi itu sebetulnya prestasi yang sesungguhnya. Nah untuk itu saya merasa sangat perlu hari ini ya bagaimana sih pola belajar pengawasan partisipatif di tengah pandemi tadi sudah disebutkan oleh Ibu Marini bahwa bagaimana tugas Bawaslu itu nanti dalam proses-proses pengawasan pemilu. Kalau Aceh ini alhamdulillah masih kita 2022. Kita masih punya keuntungan, kita masih bisa melihat tempat-tempat lain duluan 2020 ini. Kita masih diuntungkan, kita masih bisa belajar. Tetapi tahapan-tahapan itu kan tidak bisa tidak dilakukan karena ada proses-proses yang harus dilalui oleh Bawaslu yang sangat utama tadi yang disampaikan oleh Bu Marini, pemutakhiran data misalnya, ataupun bagaimana bisa mendapatkan kaderisasi yang telah dilakukan sekarang yaitu dengan sekolah-sekolah kadernya. Bagaimana sekolah kader ini bisa sampai ke pelosok-pelosok desa-desa di seluruh Aceh tersebar. Padahal yang terutama mungkin yang kalau sekarang bisa dilakukan adalah proses daring ya. Dengan proses daring di Aceh ini masih ada tempat-tempat yang tidak bisa dilakukan daring. Nah untuk itu kita perlu sekali saya ingin balik ke belakang sedikit apa sih sebetulnya COVID itu ya. Sedikit saja ini karena COVID itu sebetulnya kan penularannya itu menempel di benda-benda yang lain bisa. Kemudian penularan utamanya yaitu dari droplet ya. Ya, penularan utamanya itu dari droplet dan dari manusia ke manusia. Sehingga bagaimana nanti pengawasan di saat baik itu pada proses pembelajaran, proses kaderisasi, dan juga nanti pengawasan di lapangan, itu jangan sampai karena ketidaktahuan dari para kader-kader dan juga masyarakat-masyarakat, sehingga ini bisa menjadi pemantik atau munculnya klaster-klaster baru. Ini yang kita tidak inginkan. Adapun pencegahan-pencegahan sebetulnya sangat mudah ya, sangat mudah dan tidak terlalu sulit. Yang sulit itu menjalankannya mungkin ya, secara disiplin yang sulit. Sebetulnya kan kalau kita disuruh pakai masker gitu ya, jadi nggak sulit. Tetapi menggunakan masker secara disiplin di area-area publik, nah di area-area publik ini yang menjadi sangat sulit. Terus kemudian bagaimana etika kita batuk, kemudian disuruh mencuci tangan. Ya sering-sering aja cuci tangan kalau kita habis terutama di tempat umum habis pegang misalnya aqua yang diantar oleh orang lain kita harus segera cuci tangan atau pakai hand sanitizer.
atau kalau kita tidak sadar bahwa tangan kita masih menyentuh benda-benda lain yang habis diberikan orang lain, jangan pegang mulut, jangan pegang mata, dan lain sebagainya. Itu untuk itulah masker itu ada. Sehingga bagaimana disiplin ini adalah menjadi kunci. Karena sebetulnya kalau kebijakan-kebijakan kan kita tahu sudah banyak sekali, pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, kota kabupaten sudah memberikan kebijakan-kebijakan. Tetapi yang menjadi kunci utama adalah disiplin dari masyarakat itu sendiri. Ini yang susah sekali kita dapatkan. Adapun beberapa protokol kesehatan, yaitu penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun, penerapan physical distancing, ini nanti bagaimana proses belajar yang kalau tidak bisa daring harus tatap muka, bisa harus dilaksanakan, tetapi tetap nanti menjaga jarak. Kemudian pelaporan, kontrol sosial dengan saling mengingatkan. Saya sering juga ini Pak Yusrizal ya, kalau di acara-acara kita yang kecil, pertemuan ibu-ibu dan lain sebagainya, itu seringkali kita merasa karena di dalam ruangan, kawan-kawan sendiri, sehingga kontrol itu kadang-kadang lupa, masih bersalaman, masih cupika-cupiki. Nah, bagaimana kita menjadi salah satu duta dari COVID ini mengingatkan kembali kepada kawan-kawan, ingat ini jangan salaman gitu ya, jangan cupika-cupiki, bukan berarti sombong dan lain sebagainya. Kalau kita melihat sejarah mungkin ya, kalau kita melihat sejarah sebetulnya pandemi ini kan bukan suatu hal yang baru lagi. Kalau kita lihat di gambar ini tahun 1918 ini sudah pernah masker ini menjadi wajib. Kemudian face shield ini juga ada rupanya, nih saya lihat gambar-gambar yang lalu ya. Jadi rupanya dalam histori sudah pernah terjadi. Ini bukan hal yang baru. Hanya saja pada waktu itu karena belum ada medsos, belum ada jaringan internet yang terkoneksi sangat cepat seperti sekarang, kita nggak tahu bahwa tahun itu ada seperti itu di luar negeri. Kita mungkin tidak terlalu terpapar. Baik, jadi sekedar flashback ke histori sebetulnya ada. Adapun di Aceh sendiri saat ini sangat mulai mengkhawatirkan, di mana kondisi kita tahu saat ini sudah 148 ya, ini kemarin data kemarin 148 hari ini, yang meninggal itu sudah 9, jadi cukup tinggi. Nah ini kita perlu terus meningkatkan atau raising awareness dari protokol COVID-19 atau meningkatkan bagaimana ini kita sense of crisis. COVID ini bahaya loh gitu. COVID ini bahaya loh, apalagi nanti Bawaslu tim-timnya harus di lapangan. Ya itu tentunya harus menjadi salah satu materi pendidikan dari kader-kadernya. Bagaimana bisa mencegah penyakit itu, bagaimana kita pengawas turun ke lapangan tapi tidak tertular. Nah, itu nanti menjadi sangat penting sehingga bisa dihindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Adapun kalau dari segi kebijakan, ini hanya selintas saja, kita mungkin tahu kebijakan salah satu yang kontroversial itu jam malam ya, sudah ditempuh oleh pemerintah. Karena apa tadi saya menyebutkan bahwa pemerintah saat ini, karena saya mendampingi pimpinan ya, mendampingin Pak Nova selalu, jadi bertukar pikiran. Jadi artinya yang kita kedepankan saat ini bukan lagi bagaimana masyarakat suka sama kita, bukan lagi kita menjadi populer atau tidak, tetapi bagaimana kita bisa menyelamatkan masyarakat, walaupun itu tidak populer. Nah, itu kebijakan jam malam salah satunya yang saat itu banyak ditentang, tapi begitu dicabut semua pada minta balik jam malam. Dan bahkan kemudian di Jawa Barat ternyata menerapkan juga gitu ya. Yang tadinya orang Aceh nggak percaya kebijakan ini mengada-ada, tapi ternyata di tempat lain malah diterapkan. Nah, itu kebijakan ini sangat banyak. Ini yang ditulis di sini hanya sekitar 19, tetapi saya tahu sampai ratusan kebijakan yang telah diberikan oleh pemerintah. Tetapi faktor kebijakan ini hanya 20% sebetulnya berperan di dalam artinya menghambat penyebaran COVID. Tetapi 80% adalah tingkat partisipasi atau tingkat disiplin dari masyarakat, sehingga masing-masing orang agar
ada sustainability dalam kita pencegahan COVID ini. Masing-masing orang itu ada tanggung jawabnya. Jadi bukan hanya pemerintah saja atau gubernur saja yang mempunyai tanggung jawab atau bupati saja yang mempunyai tanggung jawab. Tapi masing-masing stakeholder ini mempunyai peran. Semua kita juga punya peran. Setiap masyarakat juga punya peran. Nah itu bisa dilihat dan dibaca. Saya tidak terlalu detail nanti. Jadi punya peran sehingga apa-apa yang telah dihimbau oleh pemerintah tadi bisa terlaksana dan betul-betul bisa kita menghindarkan dari penyakit COVID-19. Lanjut. Oke, nah ini yang saya ingin meng-highlight beberapa hal yang saat ini sedang marak-maraknya ya. Ada tentang pembukaan jenazah ya dan lain sebagainya. Nah ini yang kita artinya dalam protokol COVID yang harus dijalankan oleh pemerintah ternyata ada sisi-sisi lain ini dari sisi keagamaan, dari sisi sosial yang masyarakat mungkin masih ada di luar sana. Kalau ada tadi disebutkan Pak Kemal ada hoax-hoax tentang pilkada atau pemilu ya, hoax-hoax tentang pemilu ini masih nggak apa-apa karena tidak apa istilahnya cuman akibatnya cuman terpilih nggak terpilih aja kan. Tapi ini kalau hoax-hoax tentang COVID, akibatnya nyawa. Ini bahaya sekali. Akibatnya bisa nyawa. Kalau orang tidak tahu bagaimana jenazah ya yang di hoax di luar itu banyak sekali dibilang kalau orang sudah meninggal virusnya juga mati katanya. Nah, padahal kalau dari segi kesehatan tidak langsung mati virus itu. Virus itu bisa hidup di benda-benda mati. Jadi apapun yang keluar dari jenazah itu bisa sampai 40 kalau nggak salah saya 24 jam sampai 48 jam itu masih mengeluarkan cairan-cairan yang berbahaya. Sehingga ada protokol-protokol itu yang harus diikuti. Nah, selayang pandang tentang kisah COVID di Aceh ini banyak sekali. Nah, mulai kebijakan-kebijakannya pun mungkin kalau kita ngikuti dulu kita awal-awal masker yang pakai masker hanya yang sakit gitu ya Pak Yusrizal ya. Kalau Iya, betul. kan sering sekali juga saya sekarang kalau pakai masker, Bu sakit Bu katanya. Itu dulu saya bilang. Sekarang yang namanya kebijakan, yang namanya pengetahuan kita itu kan evolving terus ya. Bahkan yang terakhir ini dari WHO COVID-19 itu virusnya sudah bisa airborne, artinya bisa dia melayang-layang di udara itu selama 8 jam. Nah, untuk itu kan mungkin di dalam indoor, acara-acara di dalam indoor itu lebih berbahaya dibanding dengan acara-acara di outdoor gitu ya. Baik, lanjut. Nah, ini yang sudah dilakukan artinya tata kelola dari bagaimana pemulasaran jenazah COVID-19 itu bukan main-main. Di RSUZA itu sudah ada timnya yang mereka bertanggung jawab ya terhadap bagaimana proses-proses ini dilaksanakan mulai sampai memandikan jenazah, menyolatkan sampai dengan penguburan dan itu tentunya dilakukan sesuai dengan syariah Islam. Tetapi tentunya ada hal-hal yang terkait dengan batasan-batasan tertentu yang tidak bisa dilakukan. Lanjut. Oke, jadi ini yang mungkin agak menyangkut langsung bagaimana sih kalau kita nanti Bawaslu bisa mengadakan acara-acara tentang acara-acara yang berada di ruangan tertutup maupun di ruangan yang tidak tertutup. Persyaratan-persyaratannya yang jelas yang datang ini kan harus sehat ya Bu Marini ya. Tentunya nanti yang datang harus sehat. Nah, itu kalau kita sekarang ada termogan istilahnya. Tapi termogan saja kadang tidak menjamin. Jadi fisikal itu harus kita lihat juga. Kadang-kadang kita kayak saya sering juga saya minum obat kalau rasanya meriang-meriang itu saya minum obat penurun demam gitu supaya kita bisa beraktivitas. Nah, bagaimana kalau yang bersangkutan meminum penurun demam. Jadi ini kita juga harus awasi, jangan kemudian mentang-mentang tidak panas badannya, tapi dia bersin-bersin. Nah ini kita juga awasi. Nah kalau udah bersin, batuk silakan tidak usah mengikuti gitu ya. Jadi kita lebih safety-nya yang kita kedepankan. Terus kemudian jangan lupa juga menyediakan
tempat cuci tangan, atau kalau tidak ada tempat cuci tangan, hand sanitizer. Terus kemudian juga kalau di dalam ruangan tertutup itu dibuka jendela supaya ada sirkulasi virusnya, artinya tidak, kalaupun ada, tidak berada di dalam ruangan, bisa keluar. Kemudian juga ada daftar hadir, ya itu istilahnya, daftar hadir, sehingga kalau misalnya kemudian besok kita tahu bahwa seseorang itu kemudian terkena positif, kita bisa melacaknya, kita bisa membantu pemerintah dalam melacak karena ada daftar hadir tersebut, ya. Jadi kemudian social distancing dan lain sebagainya itu yang bisa diterapkan. Nah, adapun ventilasi itu ada jarak, durasi dan sebagainya, itu jangan terlalu dekat-dekat, artinya itu yang bisa kita kemudian untuk yang di outdoor, kalau kita beraktivitas di outdoor pun harus ada jarak juga, jarak antara satu kelompok dengan kelompok lain. Ini kadang-kadang kenapa tadi dilihat, kenapa kok orang yang satu kelompok itu bisa berkumpul? Ini sama dengan istilahnya dalam bis ataupun dalam pesawat ini, Pak Yus Rizal, ya. Kenapa dalam pesawat kalau suami istri kok disuruh duduk jauh-jauh, padahal kita kan kawan tidur gitu ya. Jadi itu kan nggak relevan gitu ya. Jadi misalnya juga di dalam mobil gitu, di dalam mobil yang mobil keluarga, kenapa harus jauh-jauh? Itu kan nggak berlaku. Orang biasanya juga di rumah kita dengan anak-anak, berpeluk-pelukan, jadi kan nggak relevan. Tapi kalau itu di tempat umum, misalnya di pesawat kita dengan orang lain, itu memang harus berjarak karena kan kita tidak tahu bahwa yang bersangkutan itu positif atau negatif gitu. Nah, ini adapun indoor activity ini contoh-contoh aja yang bisa ada pengaturan jarak. Ini kalau nggak salah di ruang meeting untuk DPR, ya, anggota DPRD di salah satu provinsi lain. Nah, salah satunya bisa diatur seperti itu. Nah, ini di Jepang, ini kalau nggak salah saya ambil di Jepang, bagaimana indoor activity itu jaraknya diatur. Kita bisa melakukan, yang penting jaraknya diatur, ya. Bagaimana kalau untuk orang dewasa tidak bisa tidak bersentuhan dan lain sebagainya. Nah, ini kalau acara-acara kita selalu pertemuan dijarakkan, ya, bagaimana caranya. Nah, yang penting kemudian di tempat kerja, ini tempat kerja saya lihat di Serambi ini juga sudah bagus, tadi ada penutup ya antara satu orang dengan orang lain, sehingga kalaupun batuk atau dan lain sebagainya bersin tidak langsung berhadapan. Nah, ini hal-hal yang ini yang perlu dilakukan. Kemudian saya juga mengingatkan tadi, artinya semua kebijakan-kebijakan ataupun semua aturan-aturan itu kan 20%, tapi disiplin kita sangat kecil sekali. Nah, untuk itu mungkin awareness dari Pak Presiden akan mengeluarkan Inpres tanggal 27 Juli akan ada denda bagi yang tidak mematuhi protokol kesehatan, yang nggak pakai masker nanti kena denda. Kalau kita kemarin kan mungkin udah ada perwal, ya, sebetulnya perwal itu juga sama, tapi belum ada law enforcement yang secara lebih khusus lagi. Jadi harapannya, apalagi dengan kondisi Aceh yang saat ini semakin meningkat COVID-nya, ini bisa kita sama-sama kita jalankan, dan harapannya juga ini Bu Marini minta bantu dan semua yang hadir di sini, kita semua selain menjadi pengawas demokrasi, ya Bu, juga menjadi pengawas COVID-19, sehingga demokrasi lancar, kita juga selamat. Demikian itu yang menjadi akhir dari perbincangan saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.